Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 6 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua. Tajuk renungan pagi kita pada pagi ini 6 November 2022 adalah teguran Allah adalah sebuah berkat. Dalam Mazmur 94 ayat 12, berbahagialah orang yang kau hajari ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Tentang diri kita sendiri, kita tidak sanggup untuk membawa maksud dan keinginan dan kecenderungan selaras dengan kemauan Allah. Tetapi jika kita mau untuk dijadikan rela, Juru Selamat akan melaksanakannya untuk kita. Kami mematahkan setiap siasatan orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangunkan oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ia yang mau membangun tabiat yang kuat dan simetri. Ia yang mau menjadi seorang Kristen yang seimbang benar harus menyerahkan segala sesuatu dan melakukannya segala sesuatu bagi Kristus, karena Juru Selamat tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah. Setiap hari ia harus belajar arti penyerahan diri. Ia harus belajar firman Allah, mempelajari artinya dan menurut perintahnya. Dari hari ke hari Allah bekerja baginya, menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada hari ujian yang terakhir. Dan dari hari ke hari orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu pencobaan yang mulia, menunjukkan apa yang dapat diperbuat oleh Injil bagi umat manusia yang telah jatuh. Dalam Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 407. Tetapi apabila kesengsaraan datang kepada kita, beberapa dari kita yang seperti Yakub, kita pikir itu tangan dari seorang musuh. Dan di dalam kegelapan kita bergumul dengan membabi buta hingga tenaga kita habis. Dan kita tidak mendapat penghiburan atau kelepasan. Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita mengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru Selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata hingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini kembali mengambil pelajaran dari pengalaman Rasul Paulus, khususnya sewaktu dia ditahan di Roma, yaitu yang dinyatakan dalam paragraf pertama renungan hari ini. Dan pengalaman Yakub terdapat dalam paragraf terakhir, khususnya tentang pergumulan dia dengan orang yang tak dikenal di sungai Yabok. Paulus berada di Roma bukan karena ditegur Allah, tetapi karena giat bekerja bagi Allah. Namun, apakah Paulus pernah ditegur oleh Allah dan akhirnya menjadi berkat bagi Paulus? Tentu ada, yaitu saat dia mendekati kota Damsyik. Alkitab berkata dalam Kisah 9 ayat 3-6, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dalam ayat 4, Yesus bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan kemudian lanjut ke ayat 5. Tetapi bila mana kita baca kesaksian Paulus kepada Raja Agripa yang terdapat dalam Kisah pasal 26, ada kalimat sesudah pertanyaan Yesus tersebut. Mari kita baca Kisah 26 ayat 12-15. "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang.' Tetapi aku menjawab, 'Siapa engkau Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu.'" Jadi, Paulus mendapat teguran dan dikatakan bahwa sulit bagi Paulus untuk menendang ke arah galah rangsang. Nah, apakah maksud dari kalimat tersebut? The Review and Herald, Maret 16 tahun 1911, artikel A, paragraf 16, menjawab, "Setiap upaya untuk tetap maju dalam kemajuan Injil menghasilkan luka dan penderitaan bagi lawan. Cepat atau lambat hatinya akan menghukumnya. Dia akan menemukan bahwa dia memang telah menendang kegalah rangsang." Inilah yang akan dialami oleh mereka yang berusaha menahan laju pekabaran Injil, pekabaran kebenaran. Usaha mereka malah menghasilkan luka dan derita bagi diri mereka sendiri. Pekabaran itu menjadi tusukan dalam hidup mereka dan tidak ada guna mereka melawannya. Inilah yang Paulus rasakan. Dia coba lawan, tapi dia semakin tertusuk. Itu sebabnya saat bertemu dengan Kristus dan jatuh, dia tidak marah. Perhatikan Kisah 9 ayat 1 dan 2 berkata, "Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya." Saulus dia marah besar dan bertekad untuk membasmi pengikut Kristus. Tetapi saat bertemu Yesus, amarah itu tidak ada. Malah dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Saulus akui adanya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Inilah kebenaran yang menusuk hatinya, yang pada awalnya dia lawan. Namun saat bertemu Yesus, dia menyerah. Itu sebabnya Yesus berkata, "Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Sebagai informasi, galah rangsang adalah suatu alat yang ujungnya tajam, yang digunakan untuk menggerakkan sapi bajak. Jika ujungnya tajam dan kita tendang, tentunya menimbulkan rasa sakit. Itu sebabnya sulit bagi Paulus untuk menendang galah rangsang. Artinya, jangan lawan, tetapi ikuti perintah Yesus. Galah rangsang itulah wujud teguran Allah bagi Paulus yang kemudian menjadi berkat. Sebab kepada Ananias Yesus berkata,
dalam Kisah 9 ayat 13-16. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Perhatikan, Yesus berkata, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Yesus sendiri yang menyatakan kepada Paulus, bukan yang lain. Inilah berkat Paulus. Dia dipilih Yesus untuk menjadi alat pilihan Yesus dalam memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta orang Israel. Dan oleh karena mengabarkan nama Yesus itu, Paulus akan menderita aniaya. Tetapi meski menderita aniaya, bagi Paulus itu adalah berkat. Sebab oleh karena itu semua dia mengenal Yesus. Perhatikan perkataan-perkataan Paulus berikut ini dari buku Filipi. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 3 ayat 8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Filipi 3 ayat 10 dan 11, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Inilah berkat yang Paulus terima sebagai akibat dari teguran galah rangsang yang Paulus terima dari Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Sketches from the Life of Paul, halaman 23 paragraf 2, "Penganiaya pada akhirnya akan menderita 1000 kali lipat lebih banyak daripada mereka yang telah dia aniaya. Cepat atau lambat hatinya sendiri akan menghukumnya. Dia akan menemukan bahwa dia memang telah menendang ke galah rangsang." Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 335 paragraf 1. Setiap hari ia harus belajar arti penyerahan diri. Ia harus belajar firman Allah, mempelajari artinya dan menurut perintahnya. Dari hari ke hari Allah bekerja baginya, menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada masa ujian yang terakhir. Inilah pengalaman Paulus, dan inilah seharusnya menjadi pengalaman kita. Sebab sebagaimana kita melawan kebenaran, semakin sakit rasanya. Kita menendang galah rangsang yang tajam. Kita perlu menjadi seperti Paulus, berserah penuh kepada perintah Yesus, belajar firman Allah, lalu pergi untuk kabarkan kebenaran tentang Anak Allah. Dan meskipun Paulus alami aniaya, tapi itu untuk penyempurnaan karakternya. Demikian juga dengan Yakub. Galah rangsang yang Yakub alami adalah waktu dia bergumul dengan seorang yang tak dikenal. Yakub dikatakan bergumul dengan membabi buta sampai tenaganya habis. Sebenarnya bagian Yakub adalah berserah, tapi dia bergumul hingga pada akhirnya Anak Allah harus membuat pangkal paha Yakub terpelecok. Sebab Yakub tidak mau melepaskan sebelum dia menerima berkat dari Yesus. Anak Allah akhirnya memberkati Yakub. Saudaraku dalam Tuhan, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 335 paragraf 2 berkata, Allah tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih.
Bila mana kita mengalami galah rangsang dalam hidup kita, bila mana kita menerima teguran dalam perjalanan hidup kita, jangan menjadi lemah dan undur. Tetapi seperti Paulus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah ke kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Atau seperti Yakub, tidak akan melepaskan anak Allah sampai Dia memberkati kita. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang Allah tegur, sebab itu adalah sebuah berkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat yang indah pada pagi hari ini tentang pengalaman Paulus yang berusaha menendang kegalah rangsang, yaitu dia berusaha melawan kebenaran, yang mana akhirnya menyakiti dia. Dan bila mana dia bertemu dengan Tuhan, akhirnya dia menyerah. Dia tidak lagi tendang galah rangsang, dan bersedia untuk menjadi saksi Tuhan dengan setia. Sebab oleh karena derita itu, dia mengenal akan Kristus Tuhannya yang akhirnya dia sembah dan muliakan dalam hidupnya. Dia bersyukur bertemu dengan Yesus dan mengenal Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran roh Kristus saja kami dapat mengenal Dia dan boleh merasakan kuasa yang Dia karuniakan untuk menjadikan kami saksi bagi sesama dan bahkan seluruh dunia, sehingga hingga pada akhirnya banyak yang datang kembali untuk bertobat. Dan bila mana Dia datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.